Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Suatu hari ada seorang anak kecil masuk masjid di salah satu kota di Paris. Anak itu kemudian berkata kepada imam masjid, "Pak Imam, atas saran ibu saya diminta untuk mendaftar di sekolah yang Pak Imam asuh ini." Imam kemudian bertanya, "Mana ibu kamu? Kenapa tidak datang mengantar kamu ke sini?" "Nak, aku ingin menjelaskan tentang aturan-aturan yang ada di sekolah ini." "Oh iya Pak Imam, ibu saya itu bukan muslim, jadi tidak berani masuk ke masjid ini. Ibu saya ada di luar sana." "Oh ya? Baik." Segeralah dan bergegaslah imam keluar masjid untuk menemui ibu anak ini. Imam kemudian bertanya kepada si ibu, "Apa alasan Anda memasukkan anak Anda ke sekolah muslim kami ini?" "Oh iya, saya punya tetangga muslim. Setiap hari anaknya yang akan berangkat sekolah selalu mencium tangan ibunya. Itu bukan cuma indah di mata saya, tetapi saya yakin anak saya tidak akan putus hubungan dengan saya nantinya setelah dia dewasa." Sebagaimana kita ketahui, kehidupan di barat tentu dengan individualismenya betapa cepat putusnya hubungan antara anak dengan orang tua itu. Saya yakin pendidikan seperti itu walau kelihatan sederhana tidak akan memutuskan hubungan anak dengan ibunya. Tentu yang dimaksud adalah hubungan cinta, kasih sayang, batin yang erat. Oh ya, satu lagi Pak Imam. Selama saya tinggal di kota ini dan saya keliling, saya tidak mendapati satupun keluarga muslim menitipkan orang tuanya di panti jompo. Sebuah sistem sosial yang sangat mengagumkan buat saya. Dan saya berharap anak saya nanti tidak menaruh saya di panti jompo kalau saya sudah tua. Sebuah hubungan yang sangat harmonis, sebuah sistem sosial yang luar biasa. Perempuan ini adalah single parent yang tentunya berjuang untuk membesarkan anaknya dan berharap agar anaknya juga bisa menjaganya di hari tua nanti. Nah, ini sebuah fenomena sosial, mudah-mudahan kita bisa menjadi contoh keluarga muslim yang baik. Mudah-mudahan Islam yang kita bawa adalah Islam yang betul-betul menjadi teladan bagi keluarga yang lain. Tapi kalau keluarga udah cekcok terus, berantem terus, ya anaknya juga biasanya kasar-kasar. Anaknya nggak betah. Anak lebih memilih tinggal di kos
alasannya supaya dekat kampus. Tapi kalau rumahnya itu damai, orang tuanya juga damai, anak-anak kadang-kadang lebih rela jauh di kampus tapi tetap tinggal bersama kedua orang tuanya. Dan orang tua seperti itu biasanya bisa jadi naungan bagi anak-anaknya. Nah, sekali lagi mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit penyejuk lah buat kita dalam membangun keluarga, membangun rumah tangga. Ya, fenomena together but alone, bersama-sama tapi masing-masing sendiri-sendiri, ini kejadian sekarang. Akibat apa? Akibat proses peralihan tata nilai setelah masuknya dunia gadget, dunia maya. Satu ranjang tapi sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri dengan alam, pikiran dan gadgetnya. Anak-anak juga di ruangannya sendiri. Fenomena ini jika tidak dihadapi dengan serius, maka kita akan kehilangan. Apalagi budaya cium tangan juga sudah hilang, walau itu cuma budaya. Ya, budaya komunikasi waktu-waktu tertentu di mana seluruh keluarga harus berkumpul, ini juga sudah hilang karena masing-masing sibuk dengan urusannya. Maka beruntunglah eyang, nenek, uti, apalah namanya, yang biasa membuat momen atau event mengumpulkan anak dan cucunya untuk selalu bersama-sama agar terjalin hubungan yang sudah mulai pecah ini. Baik, terakhir kita tadabbur Quran ayat surat Al-Baqarah 251-252 ya. Baik, ini sudah selesai. Tapi saya rasa saya belum membahas tentang tafsir Kanzul Qurannya kalau ada itu. Kita lihat beberapa ayat terkait barangkali. Apa? Kenapa? 250. Oh, sampai di situ ya, 251 belum ya? Oke. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya, setahu saya perlu pemantapan di sini. Ayat 251 252. Ini pendalaman ayat 251. Kita belum sampai akhir. Baru sampai sampai ini. Fahazamuhum biidznillah wa qatala Daud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما
مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين Kita baca sama-sama dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Daud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ardu walakinna Allaha فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Mereka tentara Talut bersama Daud tentunya mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Ini poin pertama. Dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Poin kedua. Kemudian Allah memberikan kepada Daud 3 hal. Pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut dan mengajarkan kepadanya apa-apa yang dikehendakinya. Apa yang Allah berikan kepada Daud? 1, kerajaan. Yang kedua, hikmah. Yang ketiga, mengajarkan kepada Daud apa yang Allah kehendaki kepada Daud. Khusus untuk Daud yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ini 3 kelebihan Daud sebagai seorang nabi. Jadi ada nabi tapi tidak berkuasa. Ada orang baik berkuasa tapi bukan nabi. Daud diberikan kenabian dan kekuasaan. Yang kedua juga diberikan hikmah. Kelebihan hikmah itu tentu hikmah di sini adalah sesuatu yang ada dari balik ilmu. Hikmah dari sebuah ilmu itu. Wa 'allamahu mimma yasha. Dan diajarkan kepada Daud hal-hal yang Allah kehendaki buat Daud dan tidak berlaku bagi yang lain. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd. Ini poin keberapa? Poin keempat. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia
dari sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Ayat ini menggambarkan bahwa pertarungan antara tentara Talut dan tentara Jalut adalah bagian dari proses rekayasa keseimbangan alam agar tidak rusak. Sebab kalau kekuatan Jalut lalu kemudian merajalela dengan kezalimannya tidak Allah imbangkan dengan tentara Talut walaupun sedikit tapi dikirimkan Daud, maka bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Jadi apa yang terjadi di dunia ini sesungguhnya ketika terjadi pertarungan antara kuat dan lemah kemudian dimenangkan, antara banyak dan sedikit, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah, berapa banyak kelompok kecil yang berhasil mengalahkan kelompok besar biiznillah, dengan izin Allah, adalah rekayasa Allah agar menjaga keseimbangan. Seandainya tidak ada yang berani melawan anti teror, merajalela, wah dia akan berbisnis atas nama terorisme. Pemegang proyek terorisme Indonesia akan kerjasama dengan Amerika membunuh orang Islam semena-mena. Walaula dafullahin nasa ba'dhum biba'd. Anggap saya sekarang sebagai pengamat saja. Jadi seandainya kalau bukan Allah yang menciptakan suasana atau merekayasa keseimbangan, bagaimana si kuat dikalahkan dengan si lemah? Bahaya dunia ini. La fasadatil ardh. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta. Artinya ini semua adalah bentuk daripada fadl, keutamaan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya buruh-buruh itu tidak ada yang nolong, maka kasihanlah nasib para pembantu rumah tangga itu. Gajinya nggak naik-naik, terutama oleh majikan yang pelit itu. Udah Ramadan disiksa, pekerjaannya 2 kali lipat, gajinya tidak nambah. Kecuali ibu-ibu yang ngaji tentu tidak begitu. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alam. Tilka ayatullah. Jadi ada berapa poin ayat 251? Ada 5 poin ya. 5 pesan utama. Kira-kira inti pesannya pada poin yang keberapa itu? Ayat 251 itu clue-nya pada yang mana? Pada poin 1 atau pada poin 2 atau poin 3 atau poin 4 atau poin 5? Nah, walaula dafullahin nasa ba'dhum biba'd la fasadatil ardh. Inti pesannya adalah bahwa kemenangan itu bukan karena banyaknya tentara, tapi karena pertolongan. Kehebatan itu tidak diukur dari banyaknya senjata, tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tenang aja. Dipimpin oleh kafir, ini akibat perbuatan kita sendiri. Tapi Indonesia sudah pengalaman dipimpin kafir 350 tahun lamanya. Iya. Itu kan dari sebelum adanya DKI Jakarta, ada Batavia, ada Jayakarta gitu kan. Ada Fathahillah gitu kan. Jadi kita pengalaman nggak? Pengalaman dijajah nggak? Artinya sekarang sedang sambil kita berpikir ulang, di mana nih kesalahan kita? Begitu, jangan cuma bisa nyalain orang. Kita mencoba untuk introspeksi ke dalam. Ini pasti ada yang error cara berpikirnya. Ya, kemarin ada ibu-ibu curhat, dia masukin informasi bagaimana tatonya Susi di grup keluarganya. Malah si ibu ini dihantam sama keponakannya sendiri. Tante,
daripada berjilbab tapi korupsi. Ya mendingan bertato tapi profesional. Jadi masalah terbesar anak kita sekarang, generasi sekarang, termasuk masyarakat muslim sekarang adalah skill of thinking-nya error. Yang kedua, tidak punya kecerdasan mengambil keputusan yang baik. Ini persoalan loh anak-anak kita. Jadi di grup itu ya Pak Ibu Eli pernah bikin penelitian khusus untuk anak-anak, ya. Bu Eli Risma saya, beliau curhat di grup kita. Jadi anak-anak kita ini enggak terdidik, punya skill berpikir yang bagus. Entah bagaimana cara orang tua membesarkannya itu. Jadi mungkin anak-anak ini selamanya terlalu dimanjakan. Jadi thinking skill-nya lemah, problem solving-nya juga lemah, sehingga anak-anak sekarang tuh gampang stres. Karena nggak punya kemampuan problem solving. Kabul Basuki, ya, dia cuma punya kemampuan bagaimana melawak dan cari duit, tapi tidak punya kemampuan kalau jatuh, tertangkap kena narkoba, lalu tidak punya kemampuan problem solving bagi dirinya. Berapa banyak anak-anak korban narkoba ini? Gara-gara apa? Ya karena di keluarganya tidak diajarkan problem solving, tidak diajarkan survival, bagaimana dia mampu bertahan. Yang ada sekolah, cari duit yang banyak supaya bisa di sekolahan mahal. Hey, sadar. Kemarin di Masjid Pondok Indah, mana mamanya Hilya datang nggak sekarang? Anaknya umur 6 tahun sudah hafal 13 juz, ya. 6 tahun ini belum disekolahin. Sama mamahnya habis subuh, setor hafalan, mengulangnya habis sholat zuhur, habis sholat asar, dan habis sholat maghrib. Itu setorannya. Ibunya nyantai kan? Bapaknya nyari duit juga secukupnya lah, nggak usah terlalu ngoyo. Tapi apa yang terjadi? Saya perkirakan kalau tahun depan dia sudah 30 juz, itu nanti sekolah-sekolah elit yang ngerebutin anak ini. Iya. Tapi kalau ibunya males, nonton sinetron, chatting di BB panjang-panjang. Akhirnya apa? Dia harus kerja keras, cari duit supaya anak bisa sekolah di tempat yang. Jadi terbalik kan? Orang tuanya kerja keras agar anaknya bisa sekolah yang mahal, sementara yang di sini ibunya nyantai, tapi sekolah elit yang cari anaknya. Ini kan masalah apa kira-kira di sini? Cara berpikir, skill thinking. Kalau cara berpikir ibunya benar, insya Allah anaknya juga benar, nggak ruwet. Yang kedua, problem solving. Daripada nyiksa suami suruh cari duit banyak supaya anak bisa sekolah yang mahal, mendingan kita dulu yang mendidik anak supaya menjadi rebutan sekolah yang mahal, mestinya begitu. Atau setidaknya anak-anak ini sudah punya kemampuan leadership yang bagus. Kok jadi kesini omongan saya nih? Dan begitulah Daud dididik oleh ibunya. Sehingga awalnya umur 16 tahun, Daud itu sebetulnya nggak boleh ikut perang. Tapi akhirnya Daudlah yang meruntuhkan Jalut. Ada
pendidikan yang terstruktur dan terukur di rumahnya. Apa itu? Daud dididik oleh orang tuanya untuk mendapatkan pertolongan Allah. Daud itu disiapkan oleh ibunya, oleh keluarganya. Bagaimana caranya dia punya kemampuan skill thinking, problem solving, bahkan bagaimana bisa menang secara ofensif. Kalau bukan tipe yang punya kemampuan survival Daud ini, mungkin nggak tergolong yang 4.000 itu kan. Anak umur 16 tahun, 17 tahun seperti Daud, itu sudah tergabung dalam pasukan elit. Berarti pembinaan di rumahnya ini bagus nggak? Bagus. Bagaimana mengontrol emosi? Bagaimana berpikir dewasa? Bagaimana bisa berakhlak yang baik? Bagaimana leadershipnya? Itu tugas orang tua. Dan gak gampang menanamkan skill kepada anak tentang decision making proses. Bagaimana proses mengambil keputusan yang baik. Agar anak tidak sembarangan cari calon pacar. Agar anak-anak nanti kalau tiba-tiba diputusin sama pacarnya tidak galau. Anak-anak perlu nggak diajarin ilmu itu? Perlu nggak, Bu? Perlu. Yang ibu-ibu tahu yang penting sekolah. Ilmu ini nggak diajarin di sekolahnya. Decision making, proses untuk mendapatkan jodoh, itu perlu diajarin. Tapi dasarnya harus agama, adab. Al-ilmu qabla al-amal wal adab qabla al-ilmi. Amal nggak boleh dikerjakan sebelum adanya ilmu. Sebelum menuntut ilmu, tuntut dulu adab. Itu tahapan Islam dalam mencari ilmu, dalam pengambilan keputusan. Nah, pendidikan seksual modern yang berkiblat semata-mata ke barat, ini loss of adab. Apa itu loss of adab? Nanti kita cerita dulu. Kembali lagi. Jadi kalau saya bicara soal ini, mudah-mudahan generasi Daud terlahir di rumah. Tapi memang nomor satu, understanding Islam dulu. Anak-anak kita ini kenal nggak 8 poin penting sebagai seorang muslim? 1, dia paham nggak syahadat itu apa? 2, dia sudah mengerti nggak detail-detail sholat dan hikmahnya? 3, dia mengerti nggak filosofi dan detail apa itu zakat, fungsinya? Yang keempat, apakah puasanya sudah sampai kepada tingkat fungsional atau hanya sebatas ritual selamanya? 5, haji dan umroh dia ngerti nggak hakikatnya untuk diimplementasikan? 6, anak itu harus mengerti yang namanya amar ma'ruf. 7, dia mesti paham dan berani melakukan nahi mungkar. Dan yang ke-8, anak harus punya mental jihad fisabilillah. Itu 8 materi wajib di rumah secara keilmuan. 1, syahadat. 2, sholat. 3, 4, puasa. 5, 6, 7, nahi mungkar. 8, jihad fisabilillah. Itu ilmu dasar. Ini harus orang tua yang ngebacain itu di rumah. Ustadz bikin training nih buat anak-anak kami gitu. Ya. Jadi, tapi mungkin 10 kali pertemuan understanding Islam. Ya. Ilmu understanding Islam. Baik. Supaya bisa masuk surga sekeluarga. Dan kelemahan anak-anak kita juga adalah writing skill. Kemampuan menulisnya itu lemah.
Padahal ilmu menulis ini bagus, sehingga bisanya cuma di media sosial, dan itu kemampuannya juga lemah. Bisanya cuma bahasa sehari-hari yang secara ilmiah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Sekarang kita coba lihat slide-nya. Mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan peperangan itu, dan dalam peperangan itu Daudlah yang membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Itu adalah ayat-ayat Allah, kami bacakan kepadamu dengan benar. Tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq. Dan sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus. Di sini diyakinkan bahwa Daud kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Fahazamuhum, mereka berhasil mengalahkan tentara Jalut atau menghancurkan tentara Jalut. Biiznillah, dengan izin Allah atau dengan kehendak Allah. Wa qatala Daud, dan Daud yang berada dalam tentara Talut membunuh Jalut. Wa atahullahu, dan Allah memberinya, maksudnya kepada Daud apa? Al-mulka, kerajaan dalam lingkungan Bani Israel. Jadi turun-temurun Bani Israel ini adalah bersistem monarki kerajaan. Demokrasi ini anak baru lahir. Sebuah wacana yang dipaksakan untuk diimplementasikan. Dan menyedihkannya lagi, orang Indonesia belum paham apa yang disebut dengan kebangsaan, langsung dipaksakan masuk ke demokrasi. Ibu-ibu tolong jelaskan saya, siapa yang mengerti artinya berbangsa itu apa maksud? Satu nusa, satu bangsa. Oke. Satu nusa saya ngerti. Nusa artinya pulau-pulau. Satu bahasa saya mengerti. Tapi tolong jelaskan saya, apa yang disebut dengan satu bangsa? Apa ikatan apa maksudnya? Ikatan apa? Kalau ikatan bahasa jelas. Ikatan pulau jelas. Sekarang ikatan bangsa, ikatan apa? Bukan satu negara, lain lagi. Kan berbangsa dan bernegara. Berbangsanya ini, opo iki berbangsa ini? Apa ikatan? Ada yang bisa bantu saya? Hah? Berbagai suku. Ini gampang dibantah sebetulnya. Kalau ikatan itu mau kuat, disinilah sebetulnya pertarungan ideologinya. Apa ikatannya? Di Swiss ada 3 suku dan berbeda bahasa. Ada 2 suku dengan 3 bahasa. Lalu mereka terikat pada satu ikatan. Sebagian bangsa Belgia dulu ingin masuk dalam bangsa Belanda saja. Jadi sebetulnya ikatan apa sih itu? Baik.
Ini makanya kita kemudian menjadi keliru. Kalau ikatannya satu bahasa, sekarang bahasa dunia bahasa apa? Udah lari kita ini udah lari. Udah copot dari akar ikatannya. Apalagi globalisasi sekarang. Lihat, mall itu kan sama semua produknya. Kita menjadi konsumen global. Nah, maksud saya, Bani Israel itu punya ikatan kebangsaan yang kuat sesama Bani Israel, dan sistem kenegaraannya saat itu adalah monarki dan kerajaan, dan selalunya dipimpin oleh orang-orang yang terpilih. Orang-orang terpilih yang bagus. Sekarang ini kita udah nggak jelas. Di alam materialisme ini betul-betul hancur. Nah, untuk membangkitkannya kembali, kesadaran kita untuk hidup bersama dalam perbedaan, tapi tetap harus dalam sebuah ikatan yang kuat. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Kalau saya ingin simpulkan, ingin kuat bangsa ini dan mendapatkan pertolongan yang kuat dari langit dan keberkahan dari bumi, wahai saudara-saudaraku yang berbeda, mari kita bertemu pada titik yang sama. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tafsirnya. Jangan sembah selain Allah dan jangan sekutukan Dia dengan apapun. Inilah ikatan ideologi kebangsaan kita. Baru yang terjadi namanya kemanusiaan yang adil itu yang bagaimana, kemanusiaan yang beradab itu yang bagaimana. Sekarang loss of adil and loss of adab kemanusiaan kita itu. Loss ini semua, pendidikan ini semua dimulai dari keluarga. Anak-anak kita sudah kehilangan identitas. Rasa adilnya itu bukan lagi terkait karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adabnya tidak lagi terikat kepada adab-adab agama. Lama-lama, kalau agama dijauhkan dari negara, dan inilah kebangsaan yang sedang dicopot dari agama ini. Udahlah, mending kafir profesional daripada muslim korupsi. Cara berpikir sudah berantakan. Skill thinking, dasar-dasar berbangsa sudah kacau. Di pengajian pun begitu. Makanya ada ustadz stres dan stroke gara-gara nyalek tidak dipilih oleh jamaahnya. Dia pikir kalau sudah ngaji gitu, ngajarin orang di masjid otomatis milih dia. Kagak. Umat Islam ini berantakan cara berpikirnya kalau dia nggak mendidik masyarakat. Kalau dia nggak mendidik cara berpikir politis umatnya, cuma pengajian tok, habis. Ibaratnya dia ngasih zikir di masjid, tiba-tiba toa masjidnya hilang, dicuri orang. Untung bukan mimbarnya yang hilang. Bangsa kita juga kehilangan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa mendidik generasi kita menjadi generasi yang kuat. Dan kekuatan itu adalah pada kekuatan ideologi. Dan ideologi kita jelas sekali. Kita sebagai seorang muslim, la ilaha Muhammadun. Ideologi kebangsaan kita juga sudah jelas. Wahai saudara-saudaraku yang berbeda, kita ketemu yuk pada titik yang sama. Apa titik kesamaan itu? Jangan sembah selain Allah dan jangan sekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Ini ikatan ideologi kebangsaan kita. Bukan komunisme yang kau masukkan di Indonesia. Jangan sosialisme yang kau masukkan di Indonesia ini. Jangan liberalisme. Apa itu nasionalisme? Ada yang paham apa itu nasionalisme? Kalau tidak ada ikatan ideologi yang kuat, kacau bangsa ini. Makanya di tengah
situasi yang kacau seperti ini, kalau bangsa ini ingin kuat, dipimpin oleh pemimpin yang kuat, dia harus berpegang teguh kepada dasar negara ini. Ketika disusun dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, ini setiap katanya bisa dipertanggungjawabkan, setiap katanya. Pendiri bangsa ini betul-betul berjuang untuk kebaikan. Di masa Soekarno, M. Natsir berbeda pendapat, tapi tak terpikirkan oleh Soekarno untuk menghilangkan nyawa M. Natsir. Kenapa? Karena pemimpin bangsa ini memang berseteru di tingkat mereka, tapi satu tujuannya, bagaimana memakmurkan rakyat. Dan ini membutuhkan pendidikan yang baik di rumah, membutuhkan pendidikan yang baik di sekolah, di kampus, membutuhkan pendidikan yang baik di masyarakat. Yang kita butuh pemimpin-pemimpin yang suaranya, yang pemikirannya luas. Buya Hamka memang dipenjarakan pada masa Soekarno, tapi Buya Hamka menyolatkan jenazahnya Soekarno. Pemimpin dulu dengan semua perbedaannya. Nasionalismenya Soekarno, Islamisnya M. Natsir, Muhammad Rum dan teman-temannya ini adalah sebuah proses bagaimana bertarung secara ilmiah untuk Indonesia yang bersukuk-suku, berbangsa-bangsa dan berbahasa pada masa itu. Mereka berhasil menyatukan sebuah kekuatan Indonesia yang besar ini. Itu bukan pekerjaan mudah, sehingga yakin otak penguasa sekarang itu seluas otak pendiri bangsa pada masa itu. Betul-betul legowonya. Dia gak berpikir untuk bikin kerajaan sendiri-sendiri untuk merdeka, tapi bersatu dengan meletakkan dasar kebangsaan yang kuat. Tetapi tentu merujuk kepada sumber yang jelas. Nah, Daud diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai raja di kalangan Bani Israel, diberikan kepadanya hikmah untuk memimpin dengan berbagai macam bentuk perbedaan, dan Allah ajarkan kepadanya ilmu yang Allah kehendaki. Artinya Indonesia hanya bisa bangkit ketika Allah berikan kepada pemimpinnya hikmah dan ilmu yang dikehendaki oleh. Kalau tidak, bahayalah. Makanya rakyat, partai, ormas, kelompok harus menyadari betul, yang bisa merubah keadaan ini hanya kalau berpikirnya begitu, nanti gerakannya juga akan mantap dan elegan. Cara bergeraknya didasari dengan emosi-emosi yang terkontrol, bukan merusak. Tapi kalau kita lihat anak sekarang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang namanya demo itu nggak seru kalau nggak bakar ban, nggak bikin macet, nggak nyusahin orang. Kelakuannya sudah jauh dari nilai-nilai kebangsaannya yang santun, yang bergotong royong, gitu ya. Ya, kalau bukan Allah yang ajarkan, nggak beres memang. Ini hikmah daripada ayat yang kita pelajari pada hari ini. Dan di antara hikmah, ilmu yang Allah ajarkan kepada Daud, di antaranya adalah, kita lihat, dan hikmah yaitu kenabian. Setelah kematian Samuel sebagai nabi dan Tolut sebagai raja, kedua jabatan ini, yakni kenabian dan kerajaan, tidak pernah diperangkap oleh seorang pun sebelumnya, dan itulah hikmah yang Allah berikan kepada Daud. Memang dari sini saya mengambil kesimpulan, puncak kepemimpinan yang paling tinggi itu adalah kalau si pemimpin ini sudah punya hikmah. Itulah makanya di sila keempat itu, kerakyatan, lihat nih, biar kita melek dulu, ya, biar kita melek.
Jadi bukan yang populer, bukan yang pandai. Bukan. Puncaknya itu kalau pemimpin itu punya hikmat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Ini memang tinggi. Harus orang yang memang punya kemampuan ketatanegaraan yang baik, kepemimpinan menata negara dengan baik, tetapi juga punya ilmu yang didasari kekuatan ideologi ketuhanan tauhid yang baik. Ini puncaknya. Lu kira negara ini korporasi? Kayak mimpin perusahaan, yang penting profesional, lu ngerokok suka-suka lu di sono. Kalau itu perusahaan lu boleh lakuin itu. Tapi jenengan sekarang ini sudah menjadi simbol negara. Harus ada ilmu, harus ada adab, harus ada akhlak. Tapi orang sekarang, anak sekarang berpikirnya nggak gitu lagi. Yang penting profesional gitu. Hah? Iya. Jadi nggak ngerti lagi cara berpikir yang benar. Karenanya ini kita ngaji di sini nih, jangan sampai ngaji cuma ngaji, tetapi kemudian tidak bisa melakukan perbaikan dan perubahan. Ini yang harus kita lakukan. Makanya kita mulai dari diri kita sendiri dan anak-anak nanti kita perhatiin, ya, kita perhatikan cara berpikirnya. Ibu-ibu makanya bangun komunikasi, urusan jangan, udah makan belum? Jangan lupa ini ya, jangan lupa itu ya. Coba nilai-nilai yang kita dapatkan ini kan bisa sekarang kan gampang, tinggal pakai BBM gitu kan, pakai WhatsApp, tinggal di SMS, kalau kangen sama dia langsung kirim aja. Ya, ada gambar bagus, broadcast. Penuhi dia, jangan sampai kita ini bertarung loh sama anak cucu kita. Dia pegang handphone ini, siapa yang paling banyak masuk ke dia kan? Tapi ruginya kita cuma ngasih dia pulsa, otak dia dengan pulsa yang kita belikan itu dimasukkan oleh, rugi nggak kita? Rugi. Harusnya kita yang beriin pulsa, kita yang isi otak dia lewat pulsa itu. Jangan sampai otak anak kita diambil oleh orang lain. Makanya harus rajin ini. Jadi terpaksa ibu-ibu kalaupun pegang gadget gitu, itu utamakan untuk anak kita. Wa 'allamahu mimma yasha, dan kelebihan lain yang Allah berikan kepada Daud adalah, dan Allah mengajarinya apa-apa yang dikehendakinya, seperti membuat baju besi dan memahami bahasa burung. Jadi bagi Daud, besi itu seperti tanah liat, dan dialah manusia pertama yang bisa bikin baju dari logam paling ringan. Jadi bagaimana logam itu kuat, tidak menembus tubuh ketika ditombak misalnya, tetapi juga ringan. Kalau berat kan susah juga, susah kalau perang kalau berat. Itu Daud. Ada orang Klaten di sini, itu kampungnya Nabi Daud. Hah? Di sana banyak pandai besi di sana. Iya Bu ya. Orang Klaten jago, pokoknya besi mau diapain gitu, kasih sama orang Klaten. Itu keturunan Nabi Daud gitu. Ya, jadi mereka bisa mencairkan besi untuk kemudian mereka olah. Jadi bagi orang Klaten bikin velg-velg mobil itu udah home industry, karena ilmu yang Allah berikan ke sana. Kalau orang Maros bikin roti, Maros di Makassar. Kalau orang Pekalongan suruh bikin apa? Batik. Madura bikin apa Madura? Kalau kata Mas Agus nih, kenapa Madura nggak pernah dijajah sama Belanda? Karena ketika kapalnya baru mau merapat ke pelabuhan, sudah ditaksir berapa kilo, dia udah tahu tuh.
berani masuk, sudah ditaksir kira-kira sekian kilo, tunggu merapat langsung digeraji dia. Makanya nggak berani itu Belanda merapat ke Madura. Maaf, hiburan. Sejenak. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah mengajarkan kepada Daud ilmu yang dikehendaki. Dan memang untuk level kepemimpinan ini harus pinter, harus fast learner, pembelajar cepat, ya, nggak mesti cuma tiga kartu sulap-sulapan selesai gitu. Ini nggak bisa main-main mimpin negara ini. Jadi memang harus punya kecerdasan dan kemampuan untuk terus belajar. Ini butuh ilmu memang, ya. Kok saya lihat masih ada kursi-kursi kosong ya, nggak ada orang. Coba dipanggil. Kalau nggak ada supaya dipakai sama yang lain. Ya. Kasihan yang duduk di sini di depan. Itu ada satu di ayo duduk ada. Ya, lanjut. Walaula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'd. Dan seandainya bukan karena pencegahan Allah terhadap kekejaman manusia, ba'dhum sebagian manusia, bi ba'din dengan sebagian yang lain, la fasadatil ardu, tentulah bumi ini akan rusak binasa. Yakni dengan kemenangan orang-orang musyrik, terbunuhnya kaum muslimin dan dihancurkannya masjid-masjid ini rusak ini kalau mereka dibiarkan. Harus ada gerakan-gerakan. Dan setiap orang memang harus bergerak melakukan perbaikan. Jadi harus berani untuk mengingatkan dia. Ini semua yang namanya daf'un nas ba'dhum bi ba'd, yang namanya perimbangan kejahatan, kezaliman dengan kebaikan, harus ada yang gerakkan. Ustaz, udahlah Ustaz, gak usah ngomong politik, pala lu bau menyan. Jangan gua dilarang ngomong politik, lu yang udah pulang aja. Karena nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Ini adalah sebuah amar ma'ruf nahi, tapi semua konstitusional. Gitu jalan. Walaula dafullahin nasa ba'dhum bi ba'd. Kalau bukan Allah, tidak akan ada yang bisa melakukannya. Tetapi Allah memang merekayasa, akan selalu ada, seperti kekuatan Jalut yang runtuh di tangan Tolut, dan pembunuhnya cuma seorang anak muda. Lu jangan terlalu GR. Hati-hati lu. Kalau tiba-tiba lu ditusuk sama anak SMA gitu kan. Gampang, itu cuma ujungnya doang, set gitu selesai. Umur ini nggak panjang. Kalau terlalu kolokan begitu. Tapi ini tentu harus didasari oleh gerakan-gerakan yang konstitusional sifatnya. Ibu-ibu sekarang begini. Saya kemarin nonton Al Jazeera, ya. Al Jazeera, TV Al Jazeera, bukan restoran Arab. Tapi kalau satu waktu ibu ingin traktir saya di situ, nanti saya kasih tahu apa kesukaan saya. Di antaranya maudi. Jadi tulang bagian punggung belakang ini yang dibakarnya di atas batu. Nanti insya Allah dengan senang hati saya akan hadir. Tapi saya pesan nasinya nasi mandi ya. Jangan lupa saladnya.
Atau saya yang pesanin sendiri deh, gampang. Baik, begini. Kan dalam perjanjian yang disetujui oleh Barat, PBB Amerika, Israel, Mesir dengan Gaza kemarin setelah pertempuran 51 hari, ya, aturan mainnya ditandatangan di situ. Gaza boleh punya pelabuhan sendiri, Gaza boleh punya lapangan terbang, gitu. Ini Gaza. Itu ditandatangani, itu tertuang dalam perjanjian. Tapi sampai sekarang nggak bisa. Tapi orang Gaza dari awal sudah tahu, yang penting kita tulis saja dulu. Agar dunia tahu yang namanya Bani Israel itu, khususnya Yahudi ini, maaf bukan Bani Israel, yang namanya Zionis, ini selalu mengingkari janji. Inilah benih-benih keturunan kera dan babi, memang dari dulu kayak begitu. Abnaul qirada wal qanatir. Tahu nggak apa alasannya? Alasannya cuma satu. Selama masih ada senjata di Gaza, enggak akan Israel, Barat dan PBB mengizinkan mereka punya pelabuhan dan lapangan terbang. Loh, gimana coba negara nggak boleh punya? Bener nggak ini? Ya mana mungkin lah. Jadi yang mereka mau itu teroris gitu kan, teroris di Gaza itu harus dilucuti. Tapi celakanya dicarilah dunia Islam juga yang udah dia lobby, kemudian uangnya orang Islam juga akhirnya dibikinlah pengairan antara Mesir dan Gaza di daerah Rafah namanya. Pengairan itu bohongan aja supaya nggak ada terowongan. Dan duitnya orang Islam juga tuh yang punya itu. Oleh Mesir diizinkan dengan pemimpinnya yang keturunan Yahudi sekarang. Baik, sampai di sini. Jadi mereka tuh tidak pernah menginginkan kita kuat, itu intinya. Terus saya amati, ada seorang guru besar ilmu politik di sebuah universitas diwawancarai. Dia bilang, jangan berharap lapangan udara dan pelabuhan itu dibikin selama di situ masih ada senjata atau senjatanya nanggung. Tapi kalau dicari solusinya bagaimana, Prof, menurut Anda? Apakah Gaza memang harus melucuti senjata supaya mereka aman? Atau bagaimana, Prof? Supaya terjadi perdamaian di sana. Profesor ini yang ahli politik ini bilang, satu-satunya cara kalau mau terjadi keseimbangan, Gaza harus kuat senjatanya seimbang sama Israel, baru terjadi perdamaian di situ. Ya memang begitu. Ya harus begitu. Kalau nanggung, ya selamanya ditekan. Apalagi nggak punya. Dikasih duit kan, lu bangun. Tapi awasnya jangan macam-macam. Dijajanin nih bikin masjid. Awas jangan ceramah yang aneh-aneh. Dibikinin nih universitas Islam. Tapi hati-hati jangan mengamalkan ayat jihad. Sentil kamu. Ya, sentil aja takut gimana? Jadi satu-satunya solusi adalah perimbangan senjata. Itu solusi kata profesor. Sebab di dunia ini, kalau terjadi ketidakseimbangan, maka kezaliman akan berkuasa. Sehingga perlu ada keseimbangan. Jadi kalau ibu-ibu solusinya mau gimana? Pertama solusinya udahlah, kan kasihan, wah perempuan mati, anak-anak mati, udahlah berhenti Gaza. Ini semua gara-gara Hamas ini, gara-gara ngajakin perang sama Israel, udahlah berhenti, udahlah keluar aja deh. Kan mendingan dibangun universitas, didirikan masjid, dibangun pengairan, ada daycare segala lah di situ supaya bayi-bayi bagus.
Atau kira-kira yang kedua solusinya, Gaza harus punya senjata yang kuat. Ibu-ibu solusinya yang mana kira-kira? Kedua, ini teroris semua orang teroris. Ya iyalah, kalau kita nggak kuat senjatanya nih Indonesia nih, kenapa Singapura kolokan di depan Indonesia? Karena dia ukur senjata alutsistanya Indonesia itu udah keukur. Kalau perang Indonesia lawan Singapura, memang Singapura kecil tapi udah keukur satu senjata dia untuk 1 juta orang Indonesia. Lawang alat tempur kita ya, pesawat tempur belum perang aja udah jatuh sendiri. Belum ditembak gitu. Ya, saya juga nggak ngerti itu. Nanti kalau tiba-tiba ini kapal perang nih pada perang gitu, misalnya Papua akan diambil oleh Australia. Karena itu indah sekali Papua itu. Orang-orang Australia itu kalau sudah ke Papua, Masya Allah. Saya berharap kita bisa tadabur di Raja Ampat segera ini. Ya. Pening banget ya. Sebetulnya udah lama nih minta Ustadz Fazal, tapi Ustadz Fazal sibuk, udahlah saya berangkat sendiri aja. Saya bilang nanti kalau ini. Bagaimana Bu, kita ke sono? Betul. Nanti saya hitungin ya. Hah? Udah ditunggu. Coba kalau saya bikin kira-kira dengan angka 10 juta, kuat nggak kira-kira? Terlalu murah kali ya? Kemurahan itu, cukup ongkosnya aja berat itu. Belum makannya. Kalau 15 juta ada yang berani? Hah? Yang berani 15 juta ke Raja Ampat? Hah? Coba angkat tangan yang berani. Biar saya, nggak ada yang ikut jadi nggak jadi. Nggak jadi. Hah? Udah, itu cuma bercanda doang. Jadi, karena Singapura itu tahu, Australia itu tahu kelemahan Indonesia, dan yang paling parahnya gini, masih banyak walaupun senjatanya hebat, tentara yang kuat, kalau jenderalnya gampang dibayar, ibaratnya ini penjara nih, itu kan teralinya gede-gede kan, gemboknya juga gede kambing lah kira-kira gemboknya, tapi engselnya dari tali rapia. Maknanya apa? Bintangnya tinggi, ya, senjatanya gede, tapi dengan uang, lek, selesai. Cuma tinggal dikasih Harley aja 2, lek, ya lewat sudah kalau kayak begitu. Nah, kekuatan sebenarnya ibu-ibu sekalian, kalau kita punya nilai, Anda belum dikatakan orang kaya, kalau Anda belum punya sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh uang. Anda baru bisa dikatakan orang yang kaya kalau di dalam jiwamu ada sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan baru. Itu orang kaya beneran baru. Dan di negeri ini, agar kita bisa punya pemimpin yang bagus, di rumah sudah harus dididik. Agar anak-anak punya kemuliaan-kemuliaan di dalam dirinya yang tidak bisa dibeli dengan misalnya kejujuran, nggak boleh. Yang kedua misalnya apalagi? Ya harga diri itu diantaranya jujur. Apalagi misalnya amanah, ya amanah kedudukan, amanah jabatan, amanah-amanah, rasa malu yang tidak bisa dibayar dengan uang. Ada hal-hal yang kita ciptakan di dalam tubuh anak kita itu yang lebih penting dari sekedar mencari uang. Justru yang harus diajarkan kepada generasi ini agar lahir pemimpin yang bagus adalah tanamkan di dalam jiwanya nilai-nilai yang tidak pernah bisa dibayar dengan uang. Mending masak batu pakai air mendidih kayak seorang ibu daripada harus mengemis dan mencuri.
Ini yang tidak bisa dibeli dengan uang. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin, tetapi Allah empunya karunia atas semesta alam hingga Allah mencegah sebagian dari mereka untuk menghancurkan sebagian yang lain. Ini materi pemantapan pada hari ini. Ayat 252, tilka ayatullah. Tilka itu maksudnya ayat-ayat tadi di atas. Ayatullah adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Natluha, yang kami bacakan atau ceritakan, alaika, kepada Muhammad, bil haqqi, dengan wa innaka, dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad, wahai Daud, wahai Muhammad SAW, laminal mursalin, benar-benar termasuk salah seorang rasul. Penegasan kata inna dan partikel lain bertujuan untuk menolak ucapan orang-orang kafir kepada Rasulullah, kamu bukanlah seorang rasul. Ini penegasan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Tafsir Quran dengan Quran yang berkaitan dengan ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Berkatalah orang-orang kafir, hai Muhammad, kamu bukan seorang yang dijadikan rasul. Ini ada penegasan seperti itu bahwa mereka mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafsir dengan sunnah. Diriwayatkan dari Mujahid mengenai firman Allah, seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Ia berkata, seandainya Allah tidak mencegah keganasan orang yang suka berbuat dosa dengan tangan orang yang baik, dan seandainya Allah tidak mencegah keganasan orang-orang yang rendah untuk saling berbuat jahat di antara mereka, maka bumi ini pasti akan rusak karena rusaknya para penghuninya. Jadi ini semua Allah yang kondisikan. Tadabbur, kunci sukses adalah sabar, teguh pendirian, dan pertolongan dari Allah. Barangkali seseorang telah menyiapkan mental sebelum terjun di lapangan dakwah, tetapi begitu ia terjun ke lapangan dakwah, bisa jadi kesabaran dan keteguhan yang telah dipersiapkan itu hilang setelah menghadapi realitas. Nah, inilah penyakitnya. Pada saat itu Allah sematalah yang mampu menghadirkan kembali kesabaran dan keteguhan itu, dan Allah juga yang memberi kemenangan. Ibu-ibu sekalian, kata kuncinya di sini, orang kadang-kadang lemah dan kehilangan kesabaran ketika berhadapan dengan realitas, gitu ya. Jadi seringkali berbenturan antara idealita dengan realita, gitu ya. Udahlah, realistis aja lah. Itu berarti udah gak sabar tuh orang itu. Sekarang pertanyaan saya, realitas itu apa sih? Yang nyata. Betul. Yang nyata artinya obat itu menyembuhkan, gitu. Benar, yang benar-benar nih. Yang menyembuhkan itu Allah atau obat, gitu kira-kira. Benar. Hati-hati loh, ini perkataan ibu-ibu akan diuji nih sama Allah nanti. Akan diuji. Orang yang mencari dunia sebetulnya mengejar yang nyata atau mengejar yang tiada? Ingat, keyakinan Anda akan diuji nih. Ini akan diuji loh setiap perkataan kita ya. Tetapi ketika kita sudah benar melihat realitas, insya Allah kita akan tenang. Misalnya dalam ujian kehidupan keseharian saya masuk, ya, ibu-ibu, kan minggu lalu saya tanya apa sih persoalan mendasar ibu-ibu biasanya, ya, persoalannya mendasarnya apa yang kemarin tuh kalau nggak salah dompet bawang, ya. Kalau sudah buka dompet, itu kadang ngelihat isinya, tiba-tiba perih mata, kemudian mengejarlah air matanya, apalagi buat pendidikan anak masih kurang, seperti mulai. Sebetulnya ilmu itu dari Allah atau dari sekolah? Cara berpikirnya dulu ya, harus terstruktur.
baru nanti cari sekolahnya benar. Makanya saya bilang tadi, kalau dari awal ibunya itu udah ngajarin benar, nggak pusing-pusing cari sekolahan. Ini gara-gara nggak berpikirnya nggak benar, akhirnya suaminya disiksa. Mas cari uang, hati-hati ya. Nanti setelah ini anak kita umur sekian harus biayanya tinggi lagi nih, tersiksa. Kalau cara berpikirnya tidak terstruktur. Jadi dalam melihat realita. Saran saya, supaya realistisnya tidak berbenturan dengan idealistisnya, gitu kira-kira. Antara realita dengan idealita itu tidak bertentangan, ya. Gunakan selalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dulu. Lihat misalnya Daud, realistis nggak sih anak umur 16 tahun lawan raksasa yang berpengalaman? Realistis nggak? Kalau ibu jadi emaknya nih, kira-kira, mah, aku boleh ya ikut pamit mah dengan pasukan Tolut untuk menghadapi Daud? Hah? Apa kata emaknya kira-kira? Jangan, nanti kamu. Realistis nggak emaknya? Nah, setelah membaca surat ini, insya Allah udah berubah. Kemenangan itu di tangan. Nanti kalau saya ajak bergabung, ya, mari kita berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Kita bikin program, ya, bikin program Al-Ma'un. Tahukah kamu bahwa semua ini adalah pendusta agama? Karena menghardik anak yatim, tidak memberi makan orang miskin. Mulai sekarang, ya, kita ini bikin gerakan sederhana. Pokoknya jangan sampai program ngasih makan habis Jumat ini mati. Jangan. Bahkan program Maidatur Rahman bukan cuma Ramadan. Saya minta sepanjang tahun harus selalu memberi makan orang. Ya. Beri makan orang lain yang dikenal dan tidak dikenal. Ustadz itu kan kayak negara main air laut deh. Iya. Orang Indonesia berapa juta yang miskinnya Ustadz? Berapa sih bisa kita kasih makan? Wih, tenang. Ini bukan karena banyaknya. Ini bukan karena apanya, enggak. Makanya insya Allah itu berapa tahun itu program ngasih makan jalan terus. Yang namanya realistis itu kalau kita sudah yakin dengan apa yang dipaparkan oleh Allah untuk kita. Bagaimana kalau kita bikin gerakan ngasih makan orang miskin? Setuju? Gimana polanya? Bagaimana kalau begini aja deh? Saya akan kumpulkan orang miskin dan saya akan data, ya, lewat tabung infak, ya, lewat tabung infak. Kemudian kita bikin program beri beras mereka 1 bulan 10 kilo. Kali berapa? 1 kilonya berapa? Berapa? Kalau belinya di Carrefour mahal. Yang standar tapi kira-kira berapa? Berapa? 10.000. 10 kali 10 kilo. Nih ya. Kalau sendiri-sendiri bagus tapi lemah. Tapi kalau bersama-sama, ya, pengelolanya dari ibu-ibu ya. Bayangkan nanti belinya langsung ke pedagang di Cianjur gitu. Ya. Koperasi di Cianjur kita beli misalnya, pengelolanya ibu-ibu, kita bikin. Jadi orang tua asuh pembina satu orang miskinnya itu siapa, menangani siapa, lakukan aja. Lakukan proses itu. Nanti lihat akibatnya, efek besarnya. Orang yang memberi makan orang miskin itu, insya Allah gak akan kelaparan keluarganya. Kemanapun anaknya pergi gak akan kelaparan anaknya. Dan lebih dari itu, ini tahu gak, kenapa orang-orang miskin di Indonesia ini lebih pilih dengan orang-orang yang gak jelas ideologinya? Karena orang menengah muslim ini gak ngasih makan saudaranya. Nggak ngasih makan, nggak benar sholatnya. Alladzina hum an sholatihim.
Ini yang bisnis juga pelit. Ya, yang punya kerjaan juga pelit-pelit. Lihat nih. Kemarin ada kader kita di Makassar. Ya. Insya Allah cara pandang realitasnya akan bagus. Minggu depan kalau apa yang perlu diingatkan sudah cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebentar.